Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jama'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan dan menikmati ibadah subuh seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, rakaatain al-fajri khairan minad dunya ma fiha. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat di waktu subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kekuatan sebagaimana doa di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami kekuatan meningkatkan zikir kami, syukur kami, dan membaguskan ibadah kami kepadamu ya Allah. Jadi mudah-mudahan hari demi hari ibadah kita semakin bagus, semakin baik, dan semakin banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak di antara salafus saleh justru mereka di waktu akhir hayatnya banyak sekali khawatirnya. Khawatir kalau seandainya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ciri-ciri kesolehan seorang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditanya oleh Rasulullah SAW pada seorang pemuda, "Kaifa tajiduhu?" Bagaimana kamu rasakan? Katanya, "Ya Rasulullah, saya khawatir dengan dosa-dosa saya, dan saya takut sekali dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun pada sisi yang lain saya berharap sekali Allah mengampuni dosa-dosa saya tersebut dan berharap bisa menjadi ahli syurga." Para jemaah yang berbahagia, dalam kajian yang menggantikan secara mendadak dari Ustaz Fathuddin Ja'far, kita akan membahas, karena belum lama dari bulan suci Ramadan, beberapa hikmah dan pelajaran yang perlu kita renungkan setelah melewati puasa Ramadan. Yang pertama adalah pelajaran istiqamah. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita satu hal, bahwasanya menjadi seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah istiqamah. Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqam. Jadi yang pertama adalah beriman, itu syarat mutlak sebelum meraih keistimewaan yang akan Allah berikan pada kita. Adalah pertama, benahi terus keimanan kita. Ini perlu kita awasi juga, akidah. Makanya setiap pagi dan sore Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, pagi dan sore setiap hari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya bermohon padamu dan berlindung padamu, min an usyrika bika syai'an na'lamuhu, agar jangan termasuk orang yang mempersekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Jadi kita lihat dalam hadis ini
Yang pertama, justru Nabi memohon perlindungan pada Allah dari kemusyrikan yang kita ketahui. Min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Dan kami mohon ampunan padamu ya Allah dari dosa syirik, musyrik yang tidak kami ketahui. Nah, ini ada hikmah yang besar. Kenapa dalam doa ini Rasulullah SAW mendahulukan mohon perlindungan pada dosa kemusyrikan yang kita ketahui. Berarti musyrik ini menghampiri kita, kesyirikan ini, musyrik adalah orangnya, syirik artinya perbuatannya. Dosa-dosa syirik ini berarti menghampiri kita setiap hari. Dan jangan sampai kita didekati malaikat maut dalam keadaan masih belum sempat bertobat daripada dosa orang-orang musyrik atau kesyirikan. Dan itu yang dikatakan dalam hadis yang lain dari Rasulullah SAW, syirik kecil yang sangat dikhawatirkan. Dan kita tahu itu masuknya lebih halus daripada semut yang hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gulita. Jadi mudah sekali merasuki hati kita. Makanya bersihkanlah iman kita setiap harinya. Ini perbuatan yang luar biasa dahsyatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mau kompromi nanti pada hari kiamat kelak. Tidak ada ampunan bagi orang yang berbuat syirik. Tidak akan ada ampunan. Mungkin orang pembunuh ada ampunannya. Orang yang maling ada peluang ampunannya. Dan kita tahu dengan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pada hari kiamat kelak orang mukmin akan ada peluang masuk ke dalam surga, walaupun ada diantaranya yang masuk ke neraka terlebih dahulu. Tapi satu hal yang pasti kata Rasulullah SAW, tidak ada ampunan ini dimasukkan bukan di dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain silakan dilihat. Tidak diampuni dosa syirik bukan di dunia. Di dunia tetap ada ampunan. Jadi kita jangan putus asa di dunia ini. Kalau ada yang terlanjur berbuat syirik, Allah tetap buka pintu ampunan bagi dia. Dan boleh bertaubat bagi orang ini. Dosa apapun bisa bertaubat selama kita bertaubat nasuha. Dan insyaallah kalau seandainya setelah taubat bertemu dengan malaikat maut, itulah yang kita harapkan jadi husnul khatimah. Tapi kalau seandainya tidak sempat bertaubat dalam keadaan dosa syirik, ini yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat dosa syirik. Dan ini yang dikatakan Rasulullah SAW sangat mudah terjadi pada diri kita. Dan diantara yang kecil-kecil adalah kita sering sekali diantara perbuatan yang baik, tiba-tiba dalam hati kita tumbuh bangga, tumbuh ingin dipuji. Ini sesuatu yang sederhana tapi berbahaya, sehingga akhirnya kita tadinya ikhlas berubah menjadi berbuat karena ada dorongan kebanggaan dan pujian. Dan disinilah rusaknya ikhlas tadi menjadi tujuan yang lain. Makanya musyrik itu salah satunya adalah perbuatan yang paling kecil adalah riya. Dan riya, para ulama kita memberi kriteria. Yang pertama, orang yang ikhlas tidak pernah bertambah semangat ibadahnya kalau dipuji. Jadi kalau kita semangat ibadah berbuat baik, kalau dipuji berarti kita belum ikhlas. Dan lawan dari ikhlas adalah riya. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah tidak mundur semangatnya kalau dimaki. Nah, kita juga berbuat baik, jadi pengurus masjid, panitia-panitia hal yang baik-baik, dakwah sosial. Tapi kalau ada yang marah, senyum saja. Tapi kalau kita mundur, kalau seandainya dimaki, yang masalah adalah ikhlasnya kita. Jadi kalau kita jadi seorang pengurus di masyarakat, nikmati saja baik dan buruknya dengan ikhlas, karena itu bagian ujian keikhlasan kita. Makanya menjadi ikhlas itu adalah
berat, tapi itulah syarat kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an, illa man atallaha biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Al-Qur'an dikatakan pada hari kiamat tadi, nanti kelak tidak ada gunanya dan manfaatnya malun wala banun, harta apapun jenisnya, anak berapapun jumlahnya, enggak ada gunanya. Bahkan dalam ayat yang lain bisa-bisa anak kita jadi musuh kita. Yawadul mujrimu la yaftadi min adzabi yauma idzin bi banihi wa sahibati wa banihi. Jadi pada hari kiamat kelak ada orang yang justru berseteru antara ayah dengan anak, antara istri dengan suami, saling berbantah-bantahan. Bahkan yawadul mujrimu, orang yang mujrimu artinya berdosa besar. Lau yaftadi min adzabi yauma idzin bi banihi, ingin menebus dosanya dengan anak kandungnya. Jadi biarlah anaknya masuk neraka semua, asal dia bebas, bisa jangan terjerembab ke dalam neraka. Begitu dahsyatnya nanti pertarungan di padang mahsyar. Makanya kita salah satu yang kita perjuangkan adalah dari pelajaran ibadah Ramadan adalah keikhlasan kita dan keimanan kita supaya jangan rusak, dan jaga dari perbuatan musyrik. Dan kesyirikan salah satu yang paling berbahaya adalah riya, karena dia menghancurkan ibadah-ibadah yang lainnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqamah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Waktu dia bertemu dengan malaikat maut nanti, malaikat menyambut dia dengan perkataan begini, alla takhafu, jangan khawatir dan cemas. Dan ini penyakit orang yang stres. Orang yang stres banyak sekali khawatirnya, banyak sekali cemasnya. Dan kita umat Islam, salah satu beruntungnya kita masuk Islam, dicabut oleh Allah rasa khawatir yang berlebihan dan cemas yang berlebihan. Kecuali satu hal, khawatir yang membuat kita khawatir jangan masuk neraka, itu selalu bagian daripada keimanan. Jadi yad'una raghaban wa rahaba. Dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang beriman ini ibadahnya diantara dua hal selalu. Raghaban, berharap dan yakin sekali, rindu sekali Allah akan menyayangi dia dan mencintai dia dan memasukkan kita ke surga. Di perasaan yang selalu kita jaga. Warahaba, dalam ibadah orang mukmin sepanjang hidupnya juga khawatir sekali Allah enggak terima ibadah ini, dan banyak dosa yang membuat bisa terjerembab ke neraka. Ini perasaan orang mukmin. Jadi orang mukmin tidak ada merasa aman 100%, itu enggak ada. Jadi para jemaah yang berbahagia, makanya dalam ayat Al-Quran tadi Allah mengatakan orang yang istiqomah ini keistimewaannya Allah hilangkan nanti rasa cemas berlebihan, artinya cemas pada duniawi, cemas pada kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Dan orang yang stres rata-rata adalah kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang luar biasa. Sedikit ada masalah takut, sedikit ada musibah rasanya menjadi orang yang paling malang. Makanya ini yang kedua, alla takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat pada orang-orang ini, jangan kalian takut dan khawatir, wa la tahzanu, dan jangan pula sedih. Dan orang yang stres biasanya banyak sekali sedihnya. Jadi sedikit ada masalah rumah tangga sedih, sedikit ada masalah pekerjaan cemas, dan juga kecewa. Setelah kecewa sedih, akhirnya banyak berkata, seandainya saya enggak ambil dia, mungkin masalah ini enggak dapat. Seandainya saya enggak lakukan ini, banyak sekali penyesalan-penyesalan dalam dirinya. Makanya dalam Islam, ciri orang mukmin, kita selalu hidup dalam keyakinan yang penuh setiap harinya, bahwasanya hari ini ada kebaikan yang bisa kita lakukan.
Dan kesalahan yang kemarin kita bertaubat pada Allah dan mohon ampunan, tapi jangan banyak sekali bersedih pada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, urusan kita bagi orang mukmin itu baik semua, enggak ada yang buruk. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Menjadi orang mukmin ini ajaib, kata Nabi SAW. Semua urusan bagi dia baik. In asabahul khair wa in asabahu sarra'u syakar wa in asabahu dharra'u sabar. Dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW mengatakan, kenapa ajaib jadi seorang mukmin? Kata Nabi kita, karena dua hal yang selalu terjadi dalam hidup. Kalau seandainya ditimpa oleh hal-hal yang baik dan menyenangkan, dia banyak sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini satu sisi yang pertama. Tapi kalau seandainya ada musibah, ada kejadian yang berat dan segala macam, sabar. Dia menghadapi dengan penuh kesabaran. Jadi enggak ada hal yang sangat disesali. Makanya ciri-ciri penyesalan yang banyak yaitu banyak sekali pengandaian. Jadi kalau kita suka berandai-andai, tinggalkanlah dari sekarang. La taqul law, katakan Nabi kita Muhammad SAW, jangan pernah mengatakan seandainya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata seandainya itu membuka pintu syaitan. Jadi kalau kita dalam hidup suka mengatakan, aduh seandainya kemarin ya, ada orang yang punya anak, kejadian kalau nggak salah di kota wisata, satu-satunya cuci mobil, dan dia nggak sadar anaknya sematawayang yang masih kecil sedang bermain-main di belakang ban mobil yang sedang dia cuci, dan dia tidak sadar kalau kejadian itu begitu cepatnya, sehingga waktu selesai biasa mencuci mobil, kita pasti mundurkan atau gerakan ke depan ke belakang mobilnya. Pas dia memundurkan mobilnya, melindas anak kandung yang satu-satunya yang dia miliki. Itulah kejadian dalam hidup. Dan ada juga seorang perwira di TNI bercerita, dikala dia dapat musibah, anak kandungnya meninggal dunia, dan temannya bercerita pada dia, dia sayang sekali sama anaknya ini. Ternyata ada cerita yang lebih dahsyat lagi. Kata temannya, dia punya anak, dengan bahagia dia didik, dia besarkan sampai dia hantarkan menjadi sampai ke jenjang pelaminan, dan rasanya kebahagiaan yang luar biasa. Itu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam pengantin tersebut, subuhnya sang anak mandi, ya biasalah mandi pengantin baru, tapi tergelincir di tempat mandinya dan terbentur kepalanya dengan keras, dan terjadi pendarahan otak dan meninggal sekitar. Jadi cuma satu malam, dan dikala semua tersenyum dengan bahagia, di waktu itulah Allah menentukan takdirnya. Ini adalah realita hidup, dan disitulah kekuatan iman kita membentengi kita daripada penyesalan yang berlebihan. Bagaimana kalau orang seandainya mengatakan, seandainya kemarin waktu membangun kamar mandi saya tidak kasih sudut itu, mungkin dia tidak kena, banyak setan akan masuk. Makanya kata Rasulullah SAW, kita dikawal dengan pilar-pilar keimanan. Makanya jangan lupakan kekuatan-kekuatan keimanan kita. Kalau seandainya sudah ada perasaan dalam perasaan kita, seandainya kemarin saya nggak lakukan, nggak terjadi ini jangan pernah law itu dibuka. La taqul law, kata Rasulullah SAW, pokoknya tidak boleh mengatakan seandainya. Fa inna law taftahu amal syaitan. Baca dalam kitab Aqidah Taysir Al-Aziz Al-Hamid dan lainnya, bagaimana Rasulullah SAW menegaskan dengan sangat jelas sekali, salah satu langkah-langkah menjaga keimanan kita adalah jangan pernah mengatakan seandainya, karena itu akan membuka pintu syaitan. Jadi jadikan saja pelajaran, dan kita mencoba mengambil hikmah di belakangnya dan berbuat yang baik lagi untuk hari-hari yang berikutnya. Para jamaah yang berbahagia,
Nah, menjadi istiqomah inilah yang menjadi kunci kita untuk bisa menjadi mukmin yang lebih baik. Karena istiqomah itu tidak mudah. Kemarin kita tarawih, sekarang apa masih ada yang sholat malam? Dan kita diajarkan sholat malam ternyata tidak harus tidur sebelumnya. Buktinya tarawih itu. Tarawih itu sholat qiyamul lail yang dilaksanakan secara berjamaah. Kalaupun tidak juga sempat qiyamul lail, minimum witir. Kata Rasulullah SAW, fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Witir itu artinya ganjil. Dan Allah suka sekali pada solat yang ganjil. Jadi solat malam maksudnya. Makanya ulama mengatakan boleh kita kalau nggak sempat juga qiyamul witir dengan 3 rakaat, udah mau azan subuh, 1 rakaat pun juga boleh. Jadi begitu tingginya pahala witir, sehingga dikatakan witir bagi Rasulullah SAW terhadap dirinya khususnya itu wajib, bagi umatnya adalah sunnah. Jadi ini salah satunya. Tilawatul Quran, kalaupun gak sempat lagi 1 juz 1 hari, apa sempat beberapa ayat 1 hari. Ini istiqomah ini yang berat. Salat sunat, kemarin rawatibnya terjaga, sekarang apa masih ada? Para jemaah yang berbahagia, ini hal-hal yang mudah sekali, tapi membutuhkan istiqamah. Makanya pelajaran yang pertama adalah memperkuat istiqamah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang visionary. Jadi pribadi yang memiliki tujuan ahdaful hayah, tujuan hidup yang jelas. Kita sebagai muslim, Allah telah memberikan panduan untuk apa kita hidup ke dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini guidance-nya sudah jelas, tujuannya, arahnya, mengapa kita ke dunia ini jelas. Allah mengatakan, Allah yang menciptakan mauta, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tujuannya adalah satu, yaitu siapa di antara kalian yang paling terbaik perbuatannya di dunia ini. Jadi untuk mencapai tujuan menjadi hamba Allah yang paling terbaik perbuatannya di dunia. Dan Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, mengatakan orang yang paling terbaik perbuatannya selalu ada 2 hal yang menjadi syarat. Jadi ahsan wa amala syaratnya adalah 2. Yang pertama, akhlasahum lillahi azza wa jalla. Syarat yang pertama adalah yang paling ikhlas beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi mengatakan keikhlasan dengan 2 ciri-ciri yang dijaga, dan yang kedua juga keikhlasan itu dijaga dalam 3 periode: sebelum beramal, di tengah beramal, dan setelah beramal perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita bertarung dengan setan di 3 fase ini. Setan juga enggak senang melihat kita lapang masuk ke dalam surga. Rabbi bima aghwaytani la'ughwiyannahum ajma'in. Kata setan di waktu Allah sudah menetapkan dia masuk ke dalam neraka jahanam, Rabbi, ini memang sifat-sifat setan yang selalu disalahkan orang lain. Bima aghwaytani, karena engkau menyesatkan saya ya Allah, padahal dia yang sesat, bukan Allah yang menyesatkan dia. Jadi ciri-ciri sifat setan yang salah selalu orang lain. Makanya kita jangan tiru setan, yaitu menyalahkan orang lebih banyak. Makanya kita diajarkan dalam sunatullah. Sunatullah ini artinya hukum-hukum Allah di alam ini. Jadi bukan hukum alam ya, ada sunatullah. Alam tidak pernah mampu membuat hukum. Ini kesalahan ilmu eksak yang mengatakan hukum alam, karena mereka tidak percaya ada Maha Pencipta alam. Jadi mereka yakinnya alam itu membuat hukum sendiri. Yang ada adalah Allah menciptakan hukum di alam ini. Jadi sunatullahnya bahwasanya menunjuk orang ke depannya cuma 1, ke belakangnya ada 4.
Jadi kesalahan kita mungkin jauh lebih banyak daripada penyebabnya faktor orang lain. Karena menyalahkan orang lain ini ciri-ciri perbuatan setan. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, karena engkau menyesatkan saya, la'ughwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan sebanyak mungkin anak manusia ini, cucu Nabi Adam ini. Jadi keikhlasan kita oleh setan dirusak. Kadang-kadang ikhlas sebelum berbuat, tulus sekali hati kita, tapi di tengah melakukannya dicoba oleh setan. Perbuatan yang tadi ikhlas, membantu orang lain, tiba-tiba sumbing oleh hal-hal yang menyakitkan hati. Akhirnya kita berubah dari ikhlas, rusak ikhlas kita ini. Makanya hati-hatilah kita dalam 3 fase ini. Waktu memulai, hati kita ikhlas, tapi dikala melakukannya ikhlasnya dijaga rapi. Dan yang paling penting satu lagi, setelah selesai, keikhlasan kita juga tetap dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Jadi 3 fase ini berat, karena kadang-kadang setelah membantu orang, orangnya tiba-tiba kurang berterima kasih, tiba-tiba kita jadi marah dan bisa tidak ikhlas, dan hilanglah amal ibadah daripada perbuatan baik kita. Makanya yang dikatakan Fudail bin Iyad, yang pertama syaratnya orang yang paling terbaik perbuatannya di dunia adalah yang paling ikhlas, satu. Yang kedua, aswabuhum, jadi atau aktsaruhum ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengikuti, artinya perbuatan yang ibadah yang dia lakukan mengikuti tauladan dan contoh Rasulullah SAW atau sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mengikuti sunnah Nabi ini memang perlu terus-menerus kita belajar, dan kita belajar jangan dengan cuma 1-2 guru, karena setiap guru nanti akan memberikan sudut pandangan yang berbeda. Makanya jangan heran ulama kita menjadi seorang ulama itu prosesnya lama. Tapi mereka sebetulnya sudah bekerja keras. Sebelum belajar pun kadang-kadang mereka sudah menguasai bahan ajar dari yang akan dipelajari dengan gurunya. Ini kelebihan mereka. Seperti Imam Syafi'i, di waktu umurnya masih muda belia, 10 tahun dia belajar sama Imam Malik. Tapi sebelum belajar saja, kitab Muwatta Imam Malik itu sudah hafal sama dia. Itu sebelum belajar itu. Bayangkan setelah belajar. Ini kelebihannya. Tapi gurunya sangat banyak. Imam Baihaqi punya guru yang luar biasa. Ada di antara ulama kita gurunya saja sampai 1000 orang. Jadi kita jangan sampai terpaku dengan 1-2 guru. Selama dia mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena sudut pandangan ini penting kita pahami. Kalau tidak, nanti kita akan menjadi dalam mengikuti sunnah ini bisa namanya, Nabi SAW juga mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan berlebihan pada saya, kata Rasulullah SAW. Jadi kalian kalau berlebihan pada saya, kalian akan jatuh pada perbuatan umat Nasrani pada Nabi Isa. Dia sampai mempertuhankan Nabi Isa jadi Tuhan yang ketiga. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Jadi justru itu salah satu hikmahnya kita belajar dari guru-guru yang bermacam sumbernya, supaya kita secepat mungkin melaksanakan ibadah dengan porsi yang pas. Karena yang paling bagus itu beribadah dengan tepat, beribadah dengan benar. Jadi justru itu kita akan mendapat pemahaman yang bagus kalau seandainya kita terus meningkatkan pemahaman kita pada agama yang kita cintai ini. Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita perluas wawasan kita dari satu guru ke guru yang lain, selama sang guru mengajarkan sesuai isi-isi yang ada dalam Al-Quran dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ulama kita hampir tidak ada hukum-hukum yang ada dalam Islam ini, tidak ada perbedaan atau khilafiyah. Hampir semuanya ada khilafnya. Tinggal yang kita perkuat perkataan yang mana dengan dalil-dalil yang mereka perdebatkan. Antara misalnya
ulama yang mengatakan solat berjamaah wajib atau tidak. Dalil-dalilnya kadang-kadang juga hampir sama, cuman ijtihad, istinbat hukumnya yang berbeda. Artinya kesimpulan hukumnya kadang-kadang berbeda jauh, padahal dalilnya